Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi, berasal dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan dinamika konflik masyarakat pesisir dengan menggunakan teori Louis Althusser dengan judul konflik antar nelayan. Konflik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Pada konflik yang terjadi adalah konflik antar nelayan Desa Numbing dengan nelayan Sungai Enam. Terdapat dinamika konflik yang berasal dari Desa Numbing yang menolak kehadiran nelayan Sungai Enam. Berada di wilayah tangkap Desa Numbing karena menggunakan alat tangkap pukat bilis, dan nelayan Desa Numbing merasa dirugikan oleh kehadiran nelayan Sungai Enam. Di Desa Numbing, permasalahan antar nelayan menjadi salah satu peristiwa yang sering terjadi. Pada kasus yang terjadi antar nelayan Desa Numbing dengan nelayan Sungai Enam, yang mana konflik terjadi bermula nelayan Sungai Enam memasuki area tangkap Desa Numbing untuk mengambil ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat bilis. Penggunaan alat tangkap pukat bilis tersebut tidak hanya ikan bilis saja yang terambil, tetapi terumbu karang pun ikut terangkat. Jika terumbu karang terambil, maka ikan-ikan di bawah tersebut sudah tidak ada lagi. Terumbu karang tempat berlangsungnya berkembang biak ikan, sehingga Desa Numbing menolak untuk kehadiran Desa Sungai Enam. Konflik ini sudah berlangsung sejak tahun 2016. Nelayan Desa Numbing melakukan protes terhadap ketua nelayan Desa Numbing terhadap nelayan Sungai Enam. Tidak hanya itu, pada tahun 2010 juga sering terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan dari luar. Terjadi pencurian itu membuat masyarakat nelayan Desa Numbing sering mengeluh bahwa hasil tangkapan nelayan selalu berkurang. Jika sebelum kehadiran nelayan Sungai Enam bisa didapatkan penghasilan kisaran 10-20 kg, tetapi sekarang ikan hanya bisa didapat hanya 5-10 kg saja. Kemudian permasalahan tersebut tidak hanya itu saja. Nelayan Sungai Enam dalam menggunakan kapal mereka pada saat melintasi kawasan area tangkap Desa Numbing, yang kebetulan nelayan-nelayan Desa Numbing sedang berada di wilayah yang sama. Kapal nelayan Sungai Enam melaju dengan kecepatan sehingga menghasilkan gelombang tinggi, dan hal tersebut sangat membahayakan. Analisis yang saya gunakan yaitu menggunakan teori Louis Althusser, di mana konflik yang terjadi antara Desa Numbing merupakan konflik antar nelayan di dalam masyarakat pesisir. Penyebab konflik yaitu konflik sumber daya dan konflik pengelolaan sumber daya. Konflik Althusser mengatakan konflik muncul biasanya ditimbulkan karena terdapat hal yang merugikan masyarakat. Konflik memiliki dua elemen menurut Althusser, yaitu realitas dan non-realitas. Konflik realitas menurut Althusser dapat diartikan sebagai konflik yang terjadi karena adanya ketegangan antara pihak-pihak yang berkonflik, sedangkan non-realitas merupakan konflik yang terjadi karena terdapat individu yang saling berprasangka satu sama lain. Seperti halnya konflik yang terjadi pada nelayan Desa Numbing, di mana konflik ini terjadi karena Desa Numbing menolak untuk kehadiran nelayan Sungai Enam. Konflik ini sudah berlangsung sejak tahun 2016. Nelayan Desa Numbing melakukan protes terhadap ketua Desa Numbing terhadap aktivitas nelayan Sungai Enam karena
sering terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan dari luar. Terjadi pencurian ini membuat masyarakat nelayan Desa Numbing sering mengeluh bahwa hasil tangkapan nelayan selalu berkurang. Jika sebelum kehadiran nelayan Sungai Enam, ikan bisa didapat kisaran 10-20 kg. Tetapi sekarang ikan hanya bisa didapat 5-10 kg. Konflik yang terjadi bersifat realistis dan non-realistis. Yang bersifat merugikan antar kalangan pedagang. Sedangkan konflik pengelolaan sumber daya merupakan konflik yang awalnya terjadi karena salah satu pihak melanggar aturan antara nelayan dengan nelayan maupun nelayan dengan pemerintah. Namun, konflik tidak selamanya menyebabkan pertentangan. Kusser menyatakan bahwa konflik tidak hanya dipandang dari segi negatif, tetapi konflik juga bisa dipandang dari segi positifnya. Terhadap kehidupan manusia, Kusser menekankan konflik pada sisi positifnya, yakni bagaimana konflik ini memberikan sumbangan terhadap ketahanan dan adaptasi kelompok. Interaksi dan sistem sosial. Kelompok sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme di mana kelompok memiliki batas-batasan dapat terbentuk dan dipertahankan. Dan dari konflik yang terjadi antara nelayan dengan nelayan dan pemerintah memunculkan sebuah fungsi positif terhadap konflik yang dialami oleh antar nelayan, yaitu munculnya aturan dan dana kompensasi. Pada kenyataannya, para nelayan menginginkan sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Dalam permasalahan ini, dilihat dari fungsi konflik menurut Louis Althusser, bahwa konflik itu juga memberi sisi positif yang memperkuat struktur dalam masyarakat. Dalam ilustrasi tersebut, suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan outgroup dalam ruang lingkup yang lebih kecil, oleh karena kelompok baru dapat lahir dan mengembangkan identitas strukturalnya. Konflik sedang berlangsung dengan outgroup dapat memperkuat identitas anggota kelompok. Berbagai hambatan karena konflik menjalankan identitas fungsi positif dalam memperkuat identitas in-group. Konflik yang terjadi dalam permasalahan ini di mana antara nelayan bisa berfungsi dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh nelayan Desa Numbing dengan nelayan Desa Sungai Enam, yaitu terciptanya kesepakatan bersama oleh nelayan Desa Numbing dengan nelayan Sungai Enam. Pemerintah Desa Numbing, DKP Bintan, DKP Provinsi, KPRI, para token nelayan Mantang, Mampur, Kelong, dan Sungai Enam. Di dalam peraturan tersebut terdapat peraturan yang berisikan pemberian dana kompensasi yang dilakukan oleh nelayan Sungai Enam guna untuk membayar ganti rugi atas ikan yang diambil di wilayah Desa Numbing sebesar Rp2.000.000 per kapal yang masuk. Dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kesepakatan nelayan Sungai membayar dana tersebut adalah tahap akhir konflik. Kemudian terdapat peraturan yang mengatur tentang bagaimana proses peraturan pengambilan ikan yang di area tangkap Desa Numbing. Peraturan tersebut sebagai alat untuk mengawasi dan mengatur proses pengambilan ikan yang dilakukan oleh nelayan Sungai Enam. Kesimpulan,
Konflik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pada konflik yang terjadi adalah konflik antar nelayan Desa Numbing dengan nelayan Sungai Enam. Terdapat dinamika konflik yang berawal dari munculnya nelayan Sungai Enam di area Desa Numbing. Kemudian nelayan Desa Numbing melakukan protes terhadap kehadiran nelayan Sungai Enam tersebut yang dianggap mengganggu nelayan Desa Numbing. Setelah itu terjadi konflik fisik yang dirasakan kepala Desa Numbing dikarenakan pelemparan ikan bilis yang dilakukan oleh nelayan Sungai Enam. Kemudian terdapat tahap dialog antar warga, tetapi dalam tahap ini belum menemukan solusi yang baik, sehingga dibuatlah peraturan dan membayar dana kompensasi untuk diganti rugi pembelian ikan di wilayah Desa Numbing. Baik, sekian dan terima kasih.